Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Sialan, bisakah kamu diam saat kami sedang berbicara? Apakah mulutmu juga sudah membusuk seperti tubuhmu? Ucap bayi kecil dengan marah. Cih, lihat aku sedang protes dengan saudara-saudaraku, kenapa kamu malah menyerangku? Bisakah kamu menunggu kami dulu selesai bicara? Ucap naga kecil sambil menatap orang yang dipukul tadi dengan marah. Hayah, menjauhlah dariku. Bagaimana bisa aku minum dengan bau yang keluar dari tubuhmu itu? Ucap Sukun. Satu persatu dari mereka mencaci 5 pedang bintang itu dengan keras. Melihat tingkah konyol kelima berandalan itu, ini membuat semua yang melihatnya merasa bingung dan juga lucu. Di satu sisi, kelima saudara itu berteriak di medan perang, hal itu seperti anak-anak yang sedang berdebat karena kehilangan permen. Sedangkan di sisi lain, kekuatan mereka berlima memang sangatlah kuat. Jika tidak, bagaimana bisa pria yang berada di ranah dewa penguasa tingkat tinggi terlempar begitu saja dengan mudahnya? Wush, apakah mereka itu pelawak? Tanya Dewa Angin dengan bingung. 3 jenderal lain yang terhenti bertarung karena teriakan kelimanya, dan mereka yang melihatnya hanya dapat menggelengkan kepala. Bahkan mereka tidak menyangka, kalau 5 orang ini benar-benar pengacau dengan kekuatan yang luar biasa. Apalagi jika dilihat dari hubungan bayi kecil dan keempat lainnya, itu benar-benar akrab dan terlihat sudah memang biasa bagi mereka. Sebaiknya nanti jangan mencari masalah dengan kelimanya, pikir ketiga jenderal dengan serius. Kurang ajar, kalian berani menghina kami. Apa kalian tidak takut? Dan, boom, berisik, jangan banyak bicara. Ayo maju, jika aku tidak bisa memukul pantat kalian, aku tidak akan minum selama 1 tahun. Teriak Bing Zhao. Hahaha, kakak, kamu sendiri yang mengatakannya, jadi jangan menyesal. Ucap Sukun. Iya, biarkan semua orang jadi saksinya. Jika kakak tidak bisa memukul pantatnya, maka kakak tidak boleh minum selama 1 tahun. Long Aotian juga tersenyum sambil memprovokasi saudaranya. Bing Zhao benar-benar terlalu marah tadi, dan dia baru sadar kalau ucapannya membuat dia berdiri di seutas tali yang di bawahnya berisi kotoran. Jika dia tidak bisa melakukan apa yang dia ucapkan barusan, maka dia pasti akan jatuh ke dalam kotoran itu. Sompret, aku pasti akan menendang pantat mayat hidup ini. Karena mayat sialan itu, aku sampai membuat janji seperti itu di hadapan banyak orang. Jika itu hanya saudaraku saja, aku bisa menghindarinya. Tapi ini di hadapan orang banyak, ucal Bing Zhao yang sudah tidak bisa mencari alasan, dan dia hanya dapat memukul pantat orang ini agar dia selamat dari penghinaannya sendiri. Mana mungkin dia tahan untuk tidak minum selama 1 tahun. Bisa-bisa hatinya akan melemah, dan dadanya akan sakit, karena dia iri saat melihat orang lain bisa mabok. Uhuk-uhuk, pria yang ditendang Bing Zhao batuk, dan baru saja dia berdiri. Sial, berikan pantatmu, ucap Bing Zhao yang telah tiba di belakang pria itu. Awalnya dia berpikir kalau Bing Zhao akan memukulnya, jadi dia mencoba membungkuk ke depan untuk menghindari pukulan Bing Zhao. Tapi dia salah, ternyata Bing Zhao malah menendang ke arah pantatnya saat dia sudah membungkuk. Ditambah posisi dia yang sempurna, serta kekuatan dari tendangan Bing Zhao, ini membuat dia terbang ke langit seperti peluru artileri. Bang, wush, cling, wow, dia malah memberikan pantatnya dengan ikhlas untuk ditendang, dan ini benar-benar luar biasa, ucap naga kecil. Mendengar ucapan itu, wajah semua orang di sana tampak tidak karuan. Bahkan Dewa Laut Darah dan 4 pedang bintang lainnya, yang melihat salah satu dari mereka pantatnya ditendang dengan keras, itu hampir membuat mereka muntah darah. Apakah orang itu bodoh? Ucap Dewa Angin dengan wajah tercengang saat melihat kejadian itu. Kemungkinannya dia tidak menyangka, kalau pemuda itu akan menendang pantatnya dengan keras. Aku berpikir kalau aku masih hidup dan kemudian pantatku ditendang,
maka aku lebih baik mati saja, jawab Jenderal Nan dengan agak merinding sambil memikirkan kalau dia yang ada di posisi itu. Sayangnya dia sudah mati, jadi jika dia ingin mati lagi, mungkin itu akan sangat sulit, ucap Jenderal Zhao dengan senyum di wajahnya. Bagaimana? Aku telah menendang pantatnya. Jadi semua yang aku katakan tadi sudah aku buktikan, ucap Bing Zhao kepada saudara-saudaranya di langit. Hahaha, itu sangat sempurna, jawab bayi kecil sambil memberikan jempolnya kepada Bing Zhao. Hei, aku juga bisa melakukan hal itu, ucap naga kecil dengan sombong. Hah, kamu bilang kamu juga bisa, tanya Su Kun dengan kaget. Iya dong, baiklah, aku akan membuktikannya kepada kalian. Tapi kalian harus ingat, aku harus mendapatkan lebih banyak amer setelah ini, jawab naga kecil dengan sombong. Oh, baiklah kalau begitu. Jika kamu memang bisa melebihi aku, tentu saja aku akan memberikan amer ini untukmu. Ucal Bing Zhao sambil mengeluarkan botol amer yang terlihat mewah dari cincinnya. Saat semua mata saudaranya melihat botol amer itu, mereka merasa takjub, dan bahkan sangat ingin mencicipi amer yang ada di tangan Bing Zhao itu. Sial, itu adalah amer bintang. Yang aku tahu amer itu sangat sulit untuk didapatkan di alam bintang, bahkan jika kamu seorang putri atau pangeran maupun keluarga dewa bintang, bagaimana bisa kamu mendapatkan amer itu? Tanya bayi kecil dengan iri. Heh, kamu tenang saja, aku memiliki lebih dari 100. Jika saudara baru kita bisa melakukan hal yang lebih baik dariku, tentu saja aku akan memberikan 5 botol untukmu, dan itu tidak termasuk amer lain yang akan kita minum bersama-sama, jelas Bing Zhao. Bagus sekali, aku akan memulainya sekarang, jawab naga kecil dengan mata bersinar. Dia berbalik, dan langsung mencari siapa yang akan jadi target sasarannya. Dia berpikir sejenak, lalu dia mendapatkan ide yang agak hebat. Dia berbalik dan mengatakan apa yang akan dia lakukan. Tentu saja semua saudaranya itu langsung kaget, dan tertawa saat mendengar apa yang akan dilakukan oleh naga kecil. Bagus-bagus, kalau begitu lakukan saudaraku, ucap bayi kecil. Aku ingin tahu apakah mayat bisa merasakan sakit, ucap Long Aotian dengan penasaran. Yang lain juga memikirkan hal yang sama, tapi karena itulah mereka semakin penasaran, dan meminta naga kecil untuk segera memulainya, untuk melihat apakah mayat hidup yang dihidupkan dengan energi kematian ini bisa merasakan sakit atau tidak. Bagus, aku berangkat, ucap naga kecil. Wush! Naga kecil langsung terbang, dan menghilang di mata keempat berandalan tersebut. Melihat naga kecil menghilang, Dewa Laut Darah menjadi cemas. Dia merasa kalau akan terjadi sesuatu hal buruk, yang akan membuat dia malu seumur hidupnya. Sedangkan tetua pedang bintang juga mencari keberadaan naga kecil itu, dan dia tentu saja juga merasakan hal sama dengan Dewa Laut Darah. Di mana naga kecil itu? Fikir Dewa Laut Darah yang kebingungan. Aku di sini, jawab naga kecil yang telah sampai, dan berada di belakang mereka berdua. Apa? Keduanya berbalik, dan bersiap melayangkan pukulan ke arah naga kecil. Tapi mereka kalah cepat, karena naga kecil menggunakan energinya untuk memukul tepat di perut mereka berdua, dan itu membuat mereka terbang ke langit. Bang! Teknik terlarang, tusukan cinta terlarang, ucap naga kecil, yang tiba-tiba saja muncul lagi di belakang keduanya yang masih terbang karena dipukul itu. Tunggu sebentar, nama jurus ini sedikit aneh. Mendengus. Naga kecil duduk di punggung Dewa Laut Darah, yang saat ini masih terbang karena dipukul olehnya. Dia duduk dan sedikit memikirkan nama jurus yang dia buat tadi agak aneh, jadi dia ingin mengubahnya lagi menjadi lebih luar biasa. Baiklah, teknik tusukan malu sejuta tahun. Nama itu benar-benar bagus, ucap naga kecil dengan bangga. Lalu dia terbang lebih dulu, dan mengubah dua kukunya dari kedua tangannya menjadi panjang, dan juga sangat tajam. Mungkin jika ada orang yang melihat kuku bayi kecil, mereka akan sedikit mengerti apa yang akan dilakukannya.
Tapi karena masih bertarung dengan musuh mereka, ini membuat mereka tidak terlalu memperhatikan naga kecil. "Ciat!" teriak naga kecil sambil mengambil gaya menusuk menggunakan jarinya, karena kukunya tadi sudah menjadi cukup panjang dan juga tajam. Dengan begitu, arah yang dituju oleh kedua tangan naga kecil adalah bokong kedua orang itu. Karena ukuran tangan naga kecil itu tidak besar, dan hanya kukunya saja yang panjang, ini memudahkannya untuk menembus tepat ke dalam bokong berharga keduanya. Keduanya merasakan sakit saat sesuatu menembus dan masuk ke dalam bokong mereka. Seketika itu juga, haluan mereka berubah menjadi meriam yang telah terjun langsung ke sasaran yang ada di bawah mereka. Lesatannya bahkan lebih cepat daripada saat naga kecil memukul perut mereka. Melihat hal itu, naga kecil belum mau berhenti. Dia dengan cepat berubah menjadi bentuk manusia, lalu berdiri 100 meter di depan mereka. Saat mereka akan mendekatinya, naga kecil yang dalam wujud manusianya sudah bersiap. Dan dalam hitungan 1, 2, 3, kedua kakinya langsung melakukan salto saat tubuh keduanya melintas di depannya. Bruak! Bunyi sesuatu yang pecah terdengar dari tengah selangkangan keduanya, bahkan 3 jenderal dan dewa angin yang melihat itu tiba-tiba saja memegang biji mereka saat itu juga. Bukan hanya mereka, tapi seluruh pasukan pria di pihak mereka maupun dewa laut darah, itu tiba-tiba saja berhenti bertarung dan memegangi biji mereka tanpa sadar. Mungkin tidak ada bunyi yang terdengar oleh mereka. Tapi bagi seorang pria, itu sudah cukup untuk melihat bagaimana naga kecil menendang burung mereka. Sudah dapat dipastikan, kalau burung mereka dan 2 telurnya mungkin sudah tidak bisa hidup lagi. Bang! Keduanya langsung meledak seperti meriam di tanah, dan jatuhnya sama persis dengan yang sebelumnya. Tapi mereka bukan merasakan sakit karena jatuh, tapi mereka merasakan sakit di selangkangan berharga mereka. Keduanya berteriak kesakitan, dan ini membuat semua pasukan pria menjadi ngeri melihatnya. Hanya 4 berandalan yang mengangguk puas, dan bertepuk tangan saat mereka melihat apa yang dilakukan naga kecil. "Bagus sekali, itu sangat bagus," ucap Sukun dengan penuh pujian. "Hais, kalau aku tahu seperti itu tadi, aku akan melakukan hal itu juga kepadanya," ucap Bing Zhao sambil melihat tetua pedang bintang yang dia pukuli tadi, itu dengan wajah penuh kesedihan. Melihat wajah sedih Bing Zhao, ini membuat tetua itu merinding karena takut. Dia tiba-tiba saja juga langsung menutup biji dan bokongnya secara spontan, itu di saat dia melihat tatapan Bing Zhao. Sial, kenapa mereka begitu mesum? Kaisar harimau saja sudah cukup membuatku pusing. Ini malah ditambah lagi 4 penjahat gila yang datang ke sini. Harusnya aku tidak datang ke sini. Jika lebih baik mati, maka aku akan lebih baik mati di pertempuran yang jujur. Tapi ini, mereka menganggap kami hanya mainan, pikir pemimpin dari 5 pedang bintang itu dengan wajah sedih. Hais, kenapa dia terlihat sedih seperti itu? Bukankah akan lebih baik jika kamu memukul pantatnya lagi? Tanya naga kecil yang kembali ke sisi keempatnya dengan puas. Tapi saat dia mencium bau tangannya, dia buru-buru pergi sebentar untuk mencuci tangannya lagi. Setelah itu dia kembali dengan sangat cepat, dan bahkan mungkin belum 20 detik saat dia menghilang. "Bagus saudaraku, ini, 5 botol amer untukmu," ucap Bing Zhao sambil menyerahkan 5 botol amer kepada naga kecil. "Wah, terima kasih saudaraku," jawab naga kecil. Dia tahu kalau 4 pria ini adalah pria yang tulus menganggapnya saudara, dan hal itu sama dengan Lin Tian yang telah memberi dia nama baru dan hidup yang baru. Sejak bersama Lin Tian dia merasakan arti dari keluarga, dan juga rasa cinta dari keluarga itu sendiri. Dia juga bebas melakukan hal yang dia sukai, dan itu tidak seperti dulu, yang membuat dia masih menyesal dengan hidupnya yang dulu. Melihat wajah sedih naga kecil yang tiba-tiba ini, itu membuat keempat saudara itu menepuk pundak naga kecil. Mereka tahu apa yang sedang difikirkan naga kecil, tapi mereka tidak peduli dengan masa lalu naga kecil. "Hoi, kamu adalah saudara kami sekarang, jadi apapun masalahnya dan dimanapun kamu berada,
kita masih akan tetap bersaudara. Tugas saudara adalah selalu bisa menghibur satu sama lain, tanpa memiliki niat lain di hati mereka, ucap Bing Zhao dengan tenang. Lia, jika kamu memiliki kesulitan, kami sebagai saudara pasti akan membantumu, tambah Sukun yang biasanya berbicara sembarangan. Naga kecil menatap Bing Zhao dan Sukun, lalu dia menatap Bai kecil dan Long Aotian yang mengangguk, pertanda dia setuju dengan perkataan Bing Zhao itu. Tiba-tiba saja, naga kecil meneteskan air mata tanpa dia sadari. Terima kasih saudara-saudaraku, ucap naga kecil dengan bahagia. Lia, nanti kita akan mabok bareng, tapi mari kita sambut mereka dulu, ucap Bing Zhao sambil tersenyum. Yang lainnya juga mengangguk, dan mereka lalu menatap ke langit. Di sana ada awan gelap yang muncul, dan menyelimuti daerah ratusan kilometer jauhnya. Secara perlahan dari balik awan gelap itu, muncullah sebuah kepala besar berwarna hitam. Wajah kelima berandalan langsung menjadi sangat serius, saat mereka menatap kepala tersebut. 9 kepala yang keluar itu memiliki warna yang berbeda, tapi terlihat sangat jelas dari 9 kepala itu. Kepala ular berwarna hitamlah yang menjadi pemimpin dari 8 lainnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa orang-orang ini memiliki monster ular berkepala 9, yang khusus dalam membuat racun dan dapat membuat orang lain menjadi batu? Ucap Jenderal Zhao. Ini, Dewa Ular Hydra. Tapi dia telah dibunuh oleh Kaisar Langit terdahulu, dan mayatnya dibakar oleh Kaisar sendiri. Tapi kenapa? Apakah jangan-jangan, wajah Jenderal Nan agak jelek setelah mengetahui sedikit apa yang terjadi? Kalian para tetua dari keluarga Tian, kalian benar-benar telah membuat Tuan malu. Dan bahkan membuat aku harus turun tangan sendiri, ucap Dewa Ular berkepala 9 tersebut, sambil menatap pemimpin dari 5 pedang bintang dengan dingin. Maafkan aku Dewa Ular, ucap pemimpin pedang bintang dengan malu. Lain kali cobalah untuk membuat Tuan bangga, ucap ular itu dengan tegas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.